Oke, kawan-kawan, baik kita akan masuk pada sesi terakhir, yaitu apa? Menghitung rasio resiko. Oke, kita coba coret-coretan sedikit ya, terkait dengan menghitung rasio resiko. Manajemen triple R, risk reward ratio, manajemen rasio resiko. Semua orang mengetahui bahwa berjudi adalah tidak baik untuk dilakukan. Dan secara statistik pun, penjudi mengalami kekalahan lebih banyak dalam perjudian. Trading forex dapat mengarah kepada perjudian bila dilakukan secara spekulatif. Padahal forex punya ilmu sendiri, punya analisa sendiri, punya cara dan sistem sendiri. Dan itu bukan spekulatif. Karena ada indikasi-indikasi yang harus dijalankan. Tanpa menggunakan analisa, manajemen rasio ya, dan manajemen rasio yang benar tak akan dapat menjalankan trading forex. Dengan kata lain, kalau trading yang dilakukan secara spekulatif atau dengan mengarah kepada perjudian biasanya tanpa menggunakan analisa dan manajemen yang benar. Hasilnya asal-asalan. Judi pun seperti itu, dia asal-asalan. Nah, ada sebuah konsep manajemen risiko yang dinamakan risk reward ratio, triple R, yaitu perbandingan antara rasio yang dihasilkan dan yang diharapkan dari setiap transaksi. Biasanya rasio triple R ini ditentukan antara 1/2 atau 1/3. Dalam kondisi tertentu bisa saja 1/1 untuk perbandingan rasio berbanding hasil. Nah, dengan menggunakan rasio 1/3 misalnya, maka artinya untuk setiap rasio sebesar $100 yang bisa ditoleransi oleh trader, trader mengharapkan keuntungan sebesar 300. Nah, tapi dengan adanya rasio ini, bahkan sekalipun bila trader mengalami jumlah kekalahan dan kemenangan yang sama, trader akan tetap mendapat keuntungan 3 kali lipat setiap lebih daripada kerugian yang diterimanya. Nah, bila manajemen risiko ini diiringi dengan strategi yang trading yang baik, bukan tidak mungkin persentase kemenangan lebih dari 50% gitu untuk mendukung sistem 1/3. 1/3 itu 1 rugi 3 untung. 1 rugi 3 untung. Oke. Nah, gambaran seperti ini. Jadi, ini adalah batas stop loss dan ini harga bergerak. Oke. Nah, yang di bawah ini yang oranye ini, yang satu ini adalah stop loss-nya. Dan take profit-nya adalah yang 3 ini. Jadi setiap kali kita open posisi, stop loss-nya itu 1/3. 1 rugi, 3 untung. Nah, jika strateginya baik, mengapa tidak memasang rasio yang lebih agresif saja seperti 1/4 atau 1/5? Dengan memasang RRR, triple R dengan agresif profit, target akan menjadi lebih sulit dicapai. Seringnya sebelum pasar mendekati target profit akan berbalik arah dan malah mengenai stop loss. Nah, risiko lainnya adalah jumlah transaksi akan berkurang karena trader cenderung menunggu target profit yang lebih besar untuk bisa dicapai dan tentunya akan memakan waktu. Nah, inilah yang banyak terjadi di kawan-kawan. Sehingga yang tadinya trader cukup waktunya 30 menit, 1 jam, ternyata dia harus menunggu lebih lama lagi. Yang harusnya 1 jam, dia bisa menuju 3 jam, 4 jam, bahkan seharian sampai 6 atau 8 jam. Atau bahkan 10 jam, bahkan sampai dengan 12 hingga 24 jam untuk dapat mendapatkan target profit yang lebih tinggi gitu. Iya, memang kalau dapat sangat menguntungkan, tetapi terkadang itu membuat harga itu kan dinamis. Nah, dikhawatirkan menyentuh stop loss duluan, padahal kalau menggunakan 1/2 atau 1/3, profit Anda akan tertarget lebih cepat gitu. Jadi gini, kalau memang target profitnya kita itu 50,
stop loss-nya itu 50 poin, maka target profit-nya antara 100 kalau 1/2. Kalau 1/3 berarti 150. Oke. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa dipahami dan sekali lagi, kita bisa belajar terkait dengan, manage trading kita jika, kondisinya, kita mau untuk bisa, mengukur diri bahwa di mana kemampuan kita, di mana kelemahan kita, entah itu eee di-manage resiko, di-manage emosinya gitu, atau pemahaman terkait beberapa teknik analisa. Nah, tidak serta-merta, kawan-kawan yang belajar, awal terkait dengan trading forex, itu bisa mendapatkan keuntungan. Langsung bisa menguasai semua hal yang terkait dengan forex. Semuanya bertahap. Tahap awal kita pahami dulu terkait dengan, mekanisme teknis dasar terkait dengan trading, gitu. Agar proses trading kita tidak mengalami kesulitan secara teknik. Teknik apa? Teknik mengoperasikan aplikasinya, teknik gimana, mengerti proses, deposit dan withdraw, karena ini penting. Terus setelah itu mengerti hal-hal yang sangat dasar, mengerti pula dengan, komponen-komponen atau tools-tools atau menu-menu yang ada di MetaTrader. Jika situ sudah mulai terbiasa gitu, hal-hal dasar yang ada di member area sudah bisa dipahami, kawan-kawan mulai masuk dengan analisa. Analisa tradingnya bagaimana nih, untuk bisa mendapatkan, apa yang diharapkan gitu. Apa yang diinginkan. Oh iya nih, analisanya sudah cocok dengan kita. Oh analisis ini kurang cocok dengan kita. Oh yang ini cocok. Banyak hal dan banyak persepsi dan banyak kebiasaan yang mungkin memungkinkan, untuk seorang lain, sistem ini sangat menguntungkan. Tapi untuk orang yang lain pula, sistem ini tidak menguntungkan. Kenapa? Banyak latar belakang yang menjadikan dirinya tidak bisa menyesuaikan sistem tersebut. Oleh sebab itu memang bakalan banyak tukar menukar, trading antara trading awal, pertama, kedua, tiga, dan seterusnya. Sampai dengan dia akan menemukan sendiri format trading yang pas untuk dirinya. Kenapa? Karena pas dengan waktunya, pas dengan kegiatannya, pas dengan emosinya, pas dengan analisanya, pas dengan planningnya. Oke, setelah melalui kondisi itu, sudah mulai bisa masuk ke pengasahan, manajemen resiko, manajemen emosi. Nah, inilah yang akan menjadi hal yang paling puncak nantinya dan manage keuangan tentunya menjadi tongkatnya. Karena kenapa diakui atau tidak, disadari atau tidak, memang ketika kita belajar forex kita ingin dapat untung. Oleh sebab itu, karena ini adalah sebuah skill yang bisa dipelajari, sebuah skill yang bukan main tebak-tebakan, juga bukan skill yang asal jadi instan. Hari ini belajar, besok untung. Nggak begitu. Kalau hari ini belajar, besok untung, di trading forex mungkin tidak akan ada bahasanya training-training yang ada di dunia forex gitu. Karena banyak training, banyak metode, banyak trainingnya. Setiap orang punya metodenya sendiri. Setiap orang yang belajar punya kesukaan dan kecocokannya masing-masing. Mungkin pada kali ini kawan-kawan masih kurang. Kawan-kawan bisa meningkatkan diri lagi untuk bisa belajar, bisa membaca di sumber-sumber yang lain. Dan jadikan video ini hanya untuk jadi acuan utama. Tapi jadikan ini tonggak awal untuk kawan-kawan bisa memahami analisa-analisa yang lain. Belajar manajemen-manajemen yang lain agar Anda punya step by step untuk mencapai kesuksesan untuk trading. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengikuti dengan baik. Oke, terima kasih telah mengikuti materi trading forex. Bye bye.